Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan kita bisa beribadah kepada Tuhan pada minggu yang kudus ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mendengar satu pujian. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang selalu memberkati kami semua, selalu mencukupkan kami, memberkati anak-anak kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami semua. Bahkan terutama memberkati pelayanan kami. Bapa di surga, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kami, ibadah yang kami laksanakan pada minggu yang kudus ini, 1 November 2020, biarlah Tuhan hadir di tiap-tiap ibadah, di keluarga umat-Mu masing-masing. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruhnya jam pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup yang berhasil. Kita ambil sebagai dasar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai ayat 23. Goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah, pertama, agar umat Tuhan mengerti jalan untuk hidup yang berhasil. Dan yang kedua, agar umat Tuhan melakukan hal yang terdapat dari firman Tuhan untuk hidup yang berhasil. Marilah kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang ingin hidupnya berhasil, sukses. Demikian juga ingin agar anak-anaknya sukses semua. Semua orang ingin berhasil dalam usaha atau pekerjaan. Pekerjaan orang pun berbeda-beda, dan semua ingin sukses atau berhasil dalam usaha dan pekerjaannya. Yang berdagang ingin selalu beruntung, dan tentu tidak ingin mengalami kerugian. Yang berusaha, mengusaha atau pengusaha juga ingin usahanya maju. Semua orang ingin mendapat jabatan lebih tinggi. Juga yang sekolah, naik kelas, lulus ujian di sekolah, menjadi sarjana, menjadi master, menjadi dokter, dan sebagainya. Jadi sudah tidak terbantahkan lagi bahwa semua orang ingin berubah nasibnya, dari tidak baik menjadi baik, dari tidak ada menjadi ada, dan dari kecil menjadi besar. Semua kita ingin berhasil, termasuk pelayanan kita di gereja, pelayanan di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan judul hidup yang berhasil, yang kita dasari dari Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Dalam cerita firman Tuhan ini, Yusuf adalah seorang yang selalu disertai Tuhan, sehingga apa saja yang dikerjakannya berhasil.
Di dalam konteks Kejadian 39 ayat 21 sampai 23 ini, Yusuf sedang dipenjara. Yusuf sampai di penjara bukan karena telah berbuat suatu kejahatan, tetapi dia difitnah oleh istri Potifar di Mesir. Ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar, seorang petinggi Mesir, Yusuf dituduh istri Potifar telah berusaha memperkosanya, sehingga Potifar memasukkan Yusuf ke penjara. Dan dalam penjara, Yusuf yang selalu berkelakuan baik dan pintar telah dipercayakan kepala penjara untuk mengurus semua pekerjaan di dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan semua dilakukan dengan baik, karena yang dilakukan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Apa resepnya sehingga dalam kehidupan Yusuf selalu dibuat Tuhan berhasil? Ada dua hal yang menjadi resep yang kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai 23 ini. Yaitu yang pertama, dalam kehidupan Yusuf, Tuhan selalu menyertai dan melimpahkan kasih setianya. Dan yang kedua, dalam kehidupan Yusuf, Tuhan selalu membuat dan memberkati semua yang dikerjakannya selalu berhasil. Kita tentu ingin seperti Yusuf yang selalu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan segala yang dikerjakan berhasil. Bagaimana caranya agar Tuhan selalu menyertai dan melimpahi kita dengan kasih setia daripada Tuhan, serta membuat usaha kita berhasil? Ada tiga hal yang harus kita lakukan supaya Tuhan memberkati kita, sehingga hidup kita atau pekerjaan atau usaha atau pelayanan kita selalu berhasil. Yang pertama, berusaha keras untuk hidup seturut firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang menerangi jalan kita, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan terang dari Tuhan, dari firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan ayat 99 dan ayat 130 dikatakan, firman Tuhan selalu direnungkan sepanjang hari. Firman Tuhan membuat hidup lebih bijaksana. Firman Tuhan memberi pengertian. Maka bacalah firman Tuhan setiap hari. Minimal satu bab saja sehari. Dan mulailah dari perjanjian baru, yaitu dari Injil Matius pasal pertama dan seterusnya sampai kepada kitab Wahyu. Kemudian barulah membaca dari kitab Kejadian pasal 1 sampai Maleaki pasal yang terakhir. Marilah kita perhatikan Nabi Musa. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat yang ketiga, bahwa Nabi Musa seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Mengapa Nabi Musa sampai memiliki hati yang sangat lembut? Jawabannya adalah bahwa itu semua karena firman Tuhan. Tuhan selalu menaruh firman-Nya di hati Musa, sehingga Musa dapat memberitakan kepada umat Tuhan yang dipimpinnya apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Nabi Musa selalu diisi hidupnya dengan firman Tuhan, sehingga sampai memiliki hati yang sangat lembut.
Jadi kalau kita ingin memiliki hati yang baik, hati yang lembut, tidak suka kekerasan, lebih-lebih tidak melakukan kekerasan, tidak suka kebencian, dan menjauhkan perasaan tidak suka kepada seseorang, maka isilah hidupmu dengan firman Tuhan. Hiduplah seturut firman Tuhan agar hidupmu diberkati oleh Tuhan. Supaya Tuhan selalu menyertai kita dan melimpahi kita dengan kasih setia Tuhan dan membuat usaha kita berhasil, maka yang kedua adalah hiduplah selalu dengan mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai 5 dan Matius 6 ayat 33, dan kita akan memperhatikan di dalam 2 Tawarik 26 ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa seorang raja atau usia selalu melakukan tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya, dan selalu melakukan yang benar di mata Tuhan, dan dia selalu mencari Allahnya, sehingga Tuhan membuat semua usahanya berhasil. Di dalam Matius 6 ayat 33 juga Tuhan Yesus telah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, yaitu hal keperluan hidup, akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus berusaha keras untuk hidup dalam Tuhan Yesus dan di dalam firman Tuhan Yesus. Mencari di sini boleh diartikan berusaha keras untuk hidup di dalam Tuhan, untuk hidup di dalam doa, untuk hidup di dalam ibadah, untuk selalu mendukung pekerjaan Tuhan, ikut melayani sesuai dengan talenta karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau hal-hal ini dilakukan, maka kita akan diberkati Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi orang yang berusaha keras dan bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan akan selalu dibuat Tuhan hidupnya berhasil. Hal yang ketiga, supaya Tuhan menyertai dan memberi kasih setianya serta membuat segala usahanya berhasil adalah hidup selalu mengasihi Tuhan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan menyediakan hal yang baik kepada orang yang mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan haruslah melebihi segala-galanya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti kita diberkati Tuhan. Dan dibuat Tuhan segala usaha kita berhasil. Maka bukalah hatimu kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Jika Tuhan selalu ada di dalam hati kita, maka hati kita akan selalu bersih, selalu suci, selalu ingin
menyembah dan menyenangkan hati Tuhan, selalu beribadah kepada Yesus, dan terutama selalu melayani Tuhan Yesus. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi jika kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan selalu menyertai kita dengan kasih setianya dan membuat kita berhasil di dalam segala usaha, di dalam segala kerja, maupun di dalam pelayanan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita hendak diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan usaha atau pekerjaan, terutama pelayanan kita berhasil, marilah kita melakukan ketiga hal yang sudah kita bahas tadi. Yaitu yang pertama, berusahalah dengan sungguh-sungguh atau berusaha keras untuk hidup seturut firman Tuhan. Dan yang kedua, hiduplah selalu dengan mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Serta yang ketiga, hiduplah selalu mengasihi Tuhan Allah. Kalau hal-hal ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka lihatlah nanti hasilnya. Tuhan akan membuat segala usaha kita, segala pekerjaan kita, segala studi kita, dan segala pelayanan kita diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan untuk dapat melakukan segala yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberkati hidup kami. Kami selalu mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terutama di dalam musim pandemi COVID-19 yang sangat sulit pada zaman sekarang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Namun di dalam Tuhan tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Di dalam Tuhan ada saja jalan, ada saja berkat, ada saja rezeki. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami. Biarlah kami selalu melakukan apa yang sudah kami renungkan, apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, supaya kami bisa melaksanakannya, dan semua untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Berkatilah usaha dan pekerjaan, berkati pelayanan-pelayanan kami, berkati anak-anak kami semua yang sekolah, bahkan yang masih balita. Berkati Tuhan, agar anak-anak kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak di hari depan yang menjadi generasi umat-Mu yang selalu hidup untuk melayani Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Berkatilah umat-Mu yang sakit, yang masih ada di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Berkati juga yang sakit, yang ada di rumah sakit. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Terutama Tuhan, jamah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang mengalami virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka semua,
mendengar doa-doa kami, mendengar doa-doa mereka, mendengar doa-doa keluarga, agar mereka yang sakit, yang ada di rumah sakit oleh karena virus COVID-19 ini, mereka sembuh secara total, pulang ke rumah dengan bahagia dan sukacita. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan khususnya semuanya yang menangani virus COVID-19 ini supaya tidak berkembang, bahkan akhirnya melandai dan juga akhirnya tidak ada lagi di Indonesia ini. Tuhan yang akan menjaga dan memberkati kami semua. Tuhan yang memberkati pemerintahan kami. Dan Tuhan memberkati juga segala upaya usaha yang dilakukan pemerintah kami untuk memulihkan perekonomian bangsa kami ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu, berkatilah pelayanan-pelayanan kami, biarlah kami melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh dan semua untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya, dan inilah doa kami, doa syafaat kami yang kami panjatkan kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mendengar lagi satu pujian lagi, jadikan aku rumah doamu. Di mesbahmu ku serahkan.
Amin.